Palembang Kanal Inspirasi masih di Lintas Palembang Pagi pendengar pukul 8 waktu Indonesia Barat kami hadirkan dialog interaktif Lintas Palembang Pagi. Pagi hari ini perbincangan kita mengenai UMKM berjaya. Apa peran kita ya? Sudah hadir di studio Pro 1 Palembang. Kedua narasumber saya yang cantik-cantik pagi hari ini adalah Ibu Lydia Kurniawati Christiana MM, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Tata. Terima kasih waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang pagi hari ini. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 juga. Iya. Dan selanjutnya Mbak Ananda Pragamatari, pelaku UMKM. Selamat pagi Mbak Ananda. Selamat pagi Mbak Tata dan Pro 1 Oke. Palembang. Baik, kedua narasumber kita ini akan kita ajak berbincang-bincang ini mengenai UMKM berjaya, apa peran kita. Jadi kalau misalkan lihat background narasumber kita ya, Ibu Lydia Kurniawati ini dari Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Mbak Nandanya juga dari salah satu pelaku UMKM yang ada di Kota Palembang ya. Berarti ini ada kolaborasi keduanya. Betul. Nah, pagi hari ini perbincangan kita juga mengundang Anda pendengar ya, untuk Anda silakan bergabung nantinya bersama kami di line telepon 0711369977, melalui WhatsApp juga boleh di 0821 7927 9090 ya. Bisa juga komen langsung di YouTube kita, itu di channel kita di RRI Palembang. Jadi ini Anda bisa saksikan, Anda bisa dengarkan ya melalui streaming YouTube kita secara langsung ya melalui kanal YouTube RRI Palembang. Oke, Mbak Nanda kenapa sih tegang? Apa karena berdampingan sama Ibu Lydia? Mungkin masih pagi kali ya. Oh, masih pagi. Iya, vibes tegangnya itu berasa. Iya nggak sih Bu? Santai, santai. Oke, kita mulai perbincangan kita ya Bu ya. Kalau ditanya peran kita seperti apa untuk UMKM yang kemarin 2 tahun terakhir kita tahu sempat turun gitu kan, ekonomi kita juga sempat mengalami penurunan gitu kan karena COVID-19 ya, walaupun saat ini juga kita masih masa transisi dari pandemi ke endemi gitu kan ya. Nah Bu Lydia nih dari Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan pastinya merangkul UMKM kita di sini kan Bu ya, untuk memulihkan ekonomi kembali gitu kan ya. Apa nih yang menjadi selain memulihkan ekonomi kita kembali ya Bu ya, tujuan utamanya gitu Bu, menggandeng teman-teman UMKM ini? Ya, terima kasih Mbak Tata. Selamat pagi para pendengar Pro 1 Palembang. UMKM berjaya. Ya. Apa ini peran kita untuk membuat mereka berjaya? Maka saya pertama berbicara dari sisi Kementerian Keuangan ya. Karena Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini adalah salah satu unit eselon 1 di Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan itu tugas pokoknya adalah mengelola keuangan negara. Untuk apa? Mewujudkan perekonomian yang produktif. Nah, tidak dipungkiri untuk memberikan dukungan pada pemerintahan dan perekonomian yang produktif ini, UMKM ini salah satu dari tulang punggung. Ya. Sudah teruji pada masa krisis, UMKM tetap bisa bertahan. Kemudian kemarin pada masa pandemi memang ada penurunan terkait omset UMKM. Namun pemerintah ada di situ. Nah, apa berarti peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam hal ini untuk membuat UMKM tetap berperan dalam pemulihan ekonomi adalah melakukan berbagai program-program kebijakan fiskal melalui kebijakan fiskal. Jadi apa saja yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan? Tentu masyarakat sudah banyak yang tahu ya bagaimana penjaminan kredit atas yang dilakukan oleh UMKM, subsidi bunga terhadap kredit usaha rakyat, restrukturisasi, bahkan ada jeda, udah deh sekian bulan di restru gitu ya. Ini bagian untuk menjaga supaya UMKM ini tetap berjalan. Nah, itulah peran kami Kementerian Keuangan. Sedang di regional, Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini harus mampu mendeliver berbagai kebijakan ini agar masyarakat
utamanya pelaku UMKM ini tahu. Ya, jadi tetap dari sisi kebijakan kalau Kementerian Keuangan tidak turun langsung dalam rangka mendampingi atau membina UMKM. Namun beyond our tusi kami gitu ya, tugas fungsi kami, ya layaknya kita harus melakukan berbagai hal yang di luar tugas fungsi kami. Dan Kementerian Keuangan pada tahun 2022 ini memiliki konsep bersama dalam Kementerian Keuangan 1. Jadi kalau Kementerian Keuangan itu kan ada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Mbak Tata, yang seperti kami ini yang ditugaskan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Ada juga teman-teman di Kementerian Keuangan yang ditugaskan di Direktorat Jenderal Pajak. Ya, ada juga teman-teman kami di Kementerian Keuangan yang ditugaskan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ditugaskan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, mereka semuanya memiliki tugas yang ke UMKM. Contohnya, kalau dari DJPB itu harus bisa mendeliver berbagai kebijakan kredit program. Contoh kredit program itu kredit usaha rakyat. Ya, kalau teman-teman pajak, mereka harus mampu mengedukasi nih para pelaku usaha untuk tahu regulasi pajak. Jangan sampai mereka belum wajib pungut pajak, mereka setor pajak, sayang kan? Nah, betul. Harus dijelaskan. Nah, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara punya tugas juga, mereka punya program lelang produk UMKM dan itu se-Indonesia. Wow. Nah, kemudian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, mereka punya tugas dan fungsi bagaimana mengedukasi agar produk ini dalam progres layak ekspor. Nah, maka itu disatukan dalam satu program namanya Pemberdayaan UMKM Kemenkeu 1. Dan luar biasanya seluruh Indonesia ini pada saat itu di launchingnya di Sumatera Selatan. Gitu Mbak Tata. Programnya apa? Ya, mengkurasi UMKM, memilih mereka yang akan menjadi binaan kami dan embrio, jadi bukan UMKM yang sudah jadi ya, tetapi dari mulai dasar. Salah satunya yang hadir bersama kita. Mbak Nanda ini ya Bu ya, salah satu UMKM yang digandeng sama Kementerian Keuangan gitu ya. Mbak Nanda, setelah digandeng sama Kementerian Keuangan, saya mendengarnya saja itu banyak sekali keuntungan ya, karena masing-masing divisi di Ditjen Keuangan itu turun langsung ya Bu ya, lebih ke mengedukasi, karena biasanya kalau misalkan berbicara bantuan yang ada di mindset itu kan dana gitu ya Bu ya, pinjaman modal gitu ya. Oke Mbak Nanda mungkin bisa sharing ke kita setelah diajak gabung sama Ditjen Keuangan gimana? Makasih. Tapi awalnya dulu nih, sebelum kita ke sana, awalnya tahu ini dari mana, terus juga apa memang menawarkan diri atau gimana? Ya rezeki ya, ketemu sama Ibu Lydia dan kawan-kawannya juga. Aku bergabung dengan Kemenkeu itu waktu itu dari asosiasi UMKM. Waktu itu lagi ada acara pelatihan pajak ya kalau nggak salah itu. Nah diajak berapa kali pelatihan, diundang, kami datang terus bersama teman-teman yang lain. Dan terus ada Bu Sundari, pegawaian di sana itu juga menawarkan siapa yang menaruh produk untuk di kantornya. Tapi yang kering ya, maksudnya itu yang bisa tahan lama gitu loh. Selain kuliner dan craft gitu. Nah, saya dan teman-teman itu menyodorkan diri lah, maksudnya itu kan dengan PD. Ya, berarti ada satu momen yang diselenggarakan, akhirnya menawarkan diri gitu. Bu, kami ingin menaruh produk kami, kami ingin mencoba gitu kan. Alhamdulillah diterima, dan dari situlah produk kami dikenal oleh Bu Lydia dan Bu Sun dan kawan-kawan di Kemenkeu semua itu. Berarti jatuhnya udah berapa lama nih Mbak? Kami belum ada 1 tahun. Belum ya, baru Desember kemarin ya. Desember kemarin. November atau Desember ya Bu ya, kalau nggak salah itu ya. November Desember ya. Berarti menuju 1 tahun ya Bu ya? Yap. Alhamdulillah ketemu. Emang sih pengen dibina gitu kan ya, Mas, dari salah satu dinas supaya
usaha kami itu tidak sia-sia gitu loh, maksudnya itu kan ya alhamdulillah ketemu dari Kemenq. Tapi memang sebelumnya dari awal memang udah tahu ya bahwa masuk di sini, gabung di sini tidak cuma berbicara soal bantuan. Iya. Iya, aku awalnya juga belum tahu kalau misalnya ada binaan dari Kemenq ini. Alhamdulillah ya dipilih oleh Kemenq. Saya dan beberapa teman lainnya juga ya bersyukur aja gitu loh. Surprise juga ya, ternyata banyak edukasi yang diberikan ya oleh jadi istilahnya bukan modal aja yang kami butuhkan itu kan. Kalau selagi modal masih bisa kita tanganin gitu ya. Maksudnya belum nggak pakai pinjaman segala macam. Yang kita butuhkan itu kan istilahnya kayak bimbingan yang harus selain permodalan gitu, kayak pembukuan segala macam gitu, itu yang kita ingin gitu. Dan itu bimbingan itu secara gratis ya Bu Lydia ya? Diberikan. Betul. Jadi begini, kalau seharusnya paradigma berpikir kita tidak hanya bahwa binaan UMKM binaan itu mereka harus mendapat bantuan dalam wujud uang, dalam wujud barang untuk berusaha. Walaupun itu juga kita pikirkan karena kita mengidentifikasi apa sih yang kebutuhan yang paling diperlukan oleh UMKM di level yang paling bawah ini. Gitu ya. Walaupun kita juga tetap memikirkan di level yang menengah, di level yang top juga kita pikirkan karena itu ada level-levelnya, makanya adalah ekspor gitu ya. Nah, Mbak Tata, karakteristik UMKM di Sumatera Selatan ini masih sebagian besar itu bersifat tradisional. Ya. Kemudian mereka lebih banyak mengembangkan aspek kekeluargaan. Gitu termasuk mungkin kalau misalnya beli itu pakai harga keluarga kali ya. Sehingga profesionalitasnya tentu masih kurang optimal. Nah, kami ingin juga menyentuh di situ bagaimana mereka bisa membedakan. Oh, ini uang usaha. Oh, ini uang rumah gitu. Nah, dari situ kita mulai dulu supaya mereka bisa membedakan. Karena sebagian besar dari UMKM di Sumatera Selatan ini dari sisi inklusinya sudah bagus. Cuman literasi. Termasuk masyarakat. Oleh karena itu masih ada kan yang terjebak dengan pinjol dan sebagainya karena literasinya kurang. Nah, kami bergerak di literasi ini. Karena sisi permodalan itu berdasarkan beberapa kajian tidak menjadi urutan yang pertama loh. Jadi itu urutan yang ketiga atau keempat. Yang pertama itu justru itu keterampilan, skill yang mereka perlukan. Kemudian perizinan karena awalnya dari situ. Nah, kami juga bekerja sama, tadi Bu Nan sudah sampaikan, bekerja sama dengan Asosiasi UMKM Kreatif. Karena apa? Dalam mengkurasi Kementerian Keuangan nggak punya ilmunya loh. Nah, maka membangun pemberdayaan UMKM Kementerian Keuangan 1 itu tidak sendirian, harus kolaboratif. Seperti saat ini kami membicarakan ini kolaboratif loh dengan RRI supaya masyarakat tahu. Jadi kalau ingin mengetahui bagaimana atau bergabung dalam UMKM binaan Kementerian Keuangan 1 Sumatera Selatan, silahkan menghubungi kami di Kanwil DJPB Sumatera Selatan atau di Direktorat Jenderal Pajak. Saya yakin Ibu dengan kita bincangkan dan didengar sama teman-teman yang ada di Kayu Agung, di Belitang, di mana-mana ya, karena kebetulan memang pemancar kita sampai ya didengar di sana, mungkin ada yang tergerak langsung mau mendaftarkan produknya gitu ya Bu ya. Saya tambahkan di sini kita memberikan pelatihan gratis. Tetapi jika totally biaya yang kita gunakan untuk melakukan pelatihan, mengumpulkan orang, menyediakan berbagai hal, itu bisa dikapitalisasi kan? Ada uangnya kan di situ. Nah, jadi jangan sampai cuma-cuma ya Bu ya. Betul. Jadi konsep dari CSR-nya Kementerian Keuangan itu bukan dalam hal langsung kasih uang, langsung kasih barang gitu. Lebih kepada training. Lebih kepada training. Kita ingatkan kembali pendengar kita untuk bergabung bersama kita di sini. Silakan saja pendengar langsung di 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp di 0821 7927 9090 ya.
Nah, Mbak Nanda setelah mengikuti ada beberapa edukasi yang diberikan oleh Ditjen Keuangan sendiri, Kementerian Keuangan ya, apa yang berubah gitu? Pemasarannya itu omsetnya bagus. Oh, omset bagus. Jadi setiap ada misalnya bazar, Yeah. terus ada acara event-event diundang, terus ada acara di Kemenq untuk snack atau ininya kita dipanggil gitu. Terus ada kegiatan-kegiatan. Tapi kalau misalkan dari hal-hal yang menunjang UMKM-nya Bu Nanda sendiri gitu, Mbak Nanda sendiri, kan tadi juga disampaikan oleh Bu Lydia bahwa tidak cuma diajarkan, mungkin tadi di belakang mic kita juga sudah berbincang-bincang bahwa dari packaging pun juga diajarkan ya, dari membuat keuangan ya Bu ya, menulis keuangan, dan tadi juga disampaikan memisahkan uang untuk uang pribadi, uang untuk usaha juga diajarkan. Nah, Mbak Nanda sendiri melakukannya seperti apa setelah bergabung? Misalnya kayak keuangan itu sekarang sudah pakai dua rekening gitu ya. Jadinya satu untuk keuangan untuk pribadi sendiri, yang satu untuk ini usaha gitu. Dan itu setelah bergabung di Kementerian Keuangan ya? Iya. Oke, tapi sebelumnya masih nyampur? Masih nyampur. Kalau dari packaging, ada yang berubah? Packaging ya kadang nggak suka dari teman-teman Kemenq gitu, kasih saran gitu, misalnya kayak kacang saya kan sudah pos, sekarang pakai kemasan di toples gitu kan, ya gitu. Oke, berarti memang apa yang sudah diajarkan berarti pulang ke rumah langsung berkemas memperbaiki ya. Oke. Nah, kalau misalnya UMKM-nya semuanya kayak Bu Nanda, nggak sia-sia ya Bu, insya Allah ya. Memang ada yang fight gitu ya, tetapi bisa jadi nanti dari sekian itu ada juga yang melempem lagi gugur gitu di tengah jalan, gugur di gitu tengah ya. jalan. Okay. Tapi kami tidak dalam arti kemudian ekspektasi kami memang kita harus terus bergerak gitu. Oke, baik. Itulah peran kita supaya UMKM berjaya. Maju ya Bu ya, UMKM berjaya. Oke. Sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita, ada Ibu Indah di ujung telepon. Selamat pagi Bu Indah. Halo, selamat pagi. Iya, Bu Indah di mana Bu Indah? Iya, Ibu Indah di kilometer 5, Mbak. Oke, Bu Indah pertanyaannya silakan. Iya, saya mau tanya, ini kan sekarang UMKM kayaknya lagi mulai memperbaiki diri ya, mulai bangkit lagi setelah COVID-19. Nah, ini sebagai pengawasannya seperti apa nih, biar mengawasi UMKM itu tidak ada contoh praktik kecurangan dan juga tidak ada produk-produk yang memang tidak seharusnya dipasarkan. Oh, oke. Baik, terima kasih Bu Indah. Iya, sama-sama, terima kasih Mbak. Iya, Bu Lydia, gimana nih Bu untuk pengawasannya sendiri? Untuk pengawasan terkait quality produk ya, sepertinya yang lebih ditanyakan ya. Jadi untuk produk-produk kuliner memang harus melalui tahapan yang sesuai dengan seharusnya. Misalnya mereka harus punya izin juga usaha rumah tangganya. Tetapi sebelum melakukan permohonan izin untuk PIRT-nya, produk mereka itu juga harus divisit oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Bu Nanda tentu melalui proses itu juga. Oke. Nah kemudian apabila memerlukan juga untuk BPOM ya, mereka juga harus melalui proses ke sana. Dan Kementerian Keuangan tidak memiliki tugas fungsi di situ. Namun sekali lagi pemberdayaan UMKM itu harus dilakukan secara kolaboratif. Jika dari anggota yang binaan tadi memerlukan proses izin PIRT, maka kami menghubungkan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan kapan nih akan dimulai lagi edukasinya untuk PIRT. Karena izin PIRT itu tidak langsung kemudian dia minta izin dikeluarkan. Mereka harus ada prosesnya juga dulu. Ya Bu ya. Nah, kapan nih dibuka lagi gitu ya. Nah, izin PIRT-nya gratis kok. Cuman proses yang di sini ini mereka harus mendaftar dalam komunitas. Nah, ini kita arahkan ke sana. Itu kita bekerja sama juga dengan Asosiasi UMKM Kreatif. Kapan nih dibuka lagi? Artinya tahapan itu dilakukan untuk quality control khususnya untuk produk-produk kuliner. Nah, untuk produk-produk kria juga tentu memerlukan proses itu. Kalau dari level yang sederhana mungkin oke lah, jahitannya agak kurang rapi dan sebagainya.
kan ada levelingnya. Nah itu terus diedukasi. Nah untuk proses edukasinya tentu Kementerian Keuangan juga harus menggandeng pihak lain. Misalnya dari Bank Indonesia, kemudian dari Kementerian Pariwisata. Nah hal-hal seperti itu terus kami lakukan. Jadi pengawasannya seperti apa terkait produknya? Ya ada dinas-dinas terkait yang harus mengawasi proses itu. Misalnya PERT-nya, dari sisi obat dan makanan, BPOM-nya. Nah, kemudian memang saat ini sedang dilakukan identifikasi terkait bagaimana menyematkan info bahwa produk ini halal. Nah, jadi jangan khawatir para pengguna produk UMKM dari kebijakan pemerintah itu tahapan-tahapannya itu sudah dilakukan dengan baik. Namun kecurangan itu pasti ada. Namun kecurangan itu tentu pasti ada. Tentu ada pelaku-pelaku yang memanfaatkan gitu ya. Salah satu contoh di suatu tempat kemarin gitu ya. Mungkin Mbak Tata pernah dengar ya. Yang rendang itu kan. Ada cerita rendang tahu kan ya. Nah seperti itu. Tentu ini siapa yang harus mengawasi? Masyarakat lah. Ya. Tidak semuanya harus pemerintah. Karena nggak mungkin juga pemerintah mengawasi setiap step. Dan masyarakat lah berperan di situ. Maka bagaimana UMKM berjaya, bagaimana produk UMKM dipercaya, apa peran kita? Itu termasuk peran masyarakat. Berarti kalau misalnya kita juga melibatkan masyarakat di sini, jika terlihat ada kecurangan, berarti masyarakat bisa langsung melapor ya Bu ya? Masyarakat itu termasuk masyarakat pelaku usahanya. Ya, janganlah kemudian curang gitu ya. Gitu. Tapi mudah-mudahan saja tidak ada yang kecurangan ya Bu ya. Karena kan sekarang sistemnya apa-apa viral ya Bu. Jadi harus hati-hati. Itu pengawasan masyarakat itu Mbak, untuk viral itu lebih malah pengawasannya itu. Nah, tapi berbicara soal UMKM yang digandeng ini sebenarnya untuk UMKM yang bisa bergabung gitu ya Bu ya. Yang seperti apa Bu? Apa memang dia khusus untuk kayak makanan ya, atau ada bidang-bidang lain juga yang memang sebenarnya bisa bergabung di Ditjen Keuangan ini Bu, DJPPB ini? Kriterianya yang pertama belum menjadi binaan institusi lain. Nah, oleh karena itu hal yang kami lakukan pertama kali adalah asosiasi UMKM-nya. Kita minta data kepada mereka karena mereka punya itu. Oh si ini sudah bergabung nih dengan salah satu bank, si ini sudah bergabung di unit yang lain gitu. Nah, supaya semuanya mendapat bagian, maka syarat yang pertama adalah tidak terdaftar pada binaan yang lain. Ya, oleh karena itu untuk memverifikasi itu kita harus bekerja sama dengan asosiasi, nggak boleh memilih sendiri. Dilakukan proses identifikasi kurasi bekerja sama dengan asosiasi UMKM, seberapa bagus produknya untuk ada juga yang musiman gitu ya, misalnya kalau lagi hits ini kalau lagi mendekati lebaran dia berusaha. Nah itu nggak bisa yang seperti itu, harus yang memang dia permanen gitu ya Bu ya. Memang itu sebagai mata pencahariannya, bukan tambahan gitu. Nah itu. Ketiga, memang belum memiliki akses pembiayaan atau permodalan yang dari pemerintah. Nah itu cukup 3 itu saja. Untuk jenis usahanya Bu? Apa saja boleh. Apa saja boleh. Karena kami menyisir yang embrio ya, nggak mungkin juga yang kualitas ekspor, yang apa gitu ya, yang industri gitu enggak. Jadi apa saja gitu ya. Berarti kalau misalkan sudah dijelaskan tadi syaratnya udah gabung di asosiasi, nggak mungkin dia baru jalan 1 hari juga ya Bu ya. Baik pendengar, silakan bergabung kembali bersama kami di 0711369977 082179279090. Mbak Nanda, cerita dong Mbak Nanda, apalagi yang harus Mbak Nanda bagi nih supaya teman-teman yang lain tuh juga, maksudnya ada nih teman-teman UMKM yang mau bergabung tapi masih ragu-ragu gitu kan ya, terus juga mau bergabung nanti takutnya sebelumnya pernah bergabung ya, merasa kayak nanti jatuhnya sama lagi kayak yang lalu, kan ada nih Bu ya yang mindset yang tinggal seperti itu kan di beberapa pelaku UMKM. Nah
yakinkan teman-teman Mbak Nanda? Kalau untuk teman-teman yang baru merintis itu yang penting kita harus semangat dan harus konsisten dengan usaha yang kita miliki itu, gitu loh. Terus jangan istilahnya misalnya usaha itu kita ngedown, kita jangan langsung ngedown juga gitu loh. Harus bangun gitu loh istilahnya gitu. Dan juga itu harus butuh proses. Kita untuk menuju ke atas itu harus butuh proses. Kayak saya bergabung dengan Kemenq itu juga butuh proses, nggak langsung dilihat oleh Bu Lydia ini gitu loh kan. Saya kan dari bergabung dengan asosiasi UMKM, dari situ yang kata Bu Lydia bicarakan itu kan perizinan itu kan ya harus dilengkapin juga gitu loh. Baru kalau misalnya ada pelatihan segala macam di UMKM itu ya kita ikutin di situ loh. Jadi kita jangan cuma gitu-gitu doang gitu. Nah dari situ kita kan berkembang gitu loh, bisnis kita kan bisa bertemu dengan kawan ini kawan itu, jadi tukar pikiran gitu loh. Dari situ tukar pikiran kita kan banyak kawan juga yang relasi, bisa membangun networking. Iya, membangun itu networking maksudnya. Oke, jadi bisa kemana-mana produknya ya. Yang penting kita butuh semangat aja dari dalam diri kita gitu aja sih. Oke. Baik. Sebenarnya yang saya penasaran banget nih Mbak Nanda ya, setelah bergabung ya bersama DJPP ini Mbak Nanda ya, yang tadinya katakanlah minim sekali ya apa yang tidak kita ketahuin ya maksudnya ya kan biasanya juga UMKM kan Bu Lydia bisanya ya yang penting jualan, yang penting musim all-shop ya udah kita marketnya juga dagangnya di all-shop. Ternyata kan banyak yang harus kita pikirkan ya Mbak Nanda ya. Nah Mbak Nanda sendiri setelah tadi produknya yang awalnya pempek ya, terus merambah ke kacang kan katanya tadi ya, itu juga dari bimbingan dari Kemenq juga ya. Berarti kan membuka sekali ya Bu, membuka pikiran kita sekali bahwa kita tidak harus stuck di sana ya, apa yang bisa menjadi keterampilan kita, ya ayo gitu ya. Tapi Bu ya. Mbak Bu Nanda ini termasuk pelaku usaha yang menurut saya kreatif gitu loh. Jadi lahirnya itu justru dari diri sendiri. Sedangkan kami dari sisi unit organisasi lebih kepada melengkapi, mendorong. Oh bagusnya diginiin Mbak. Misalnya kemarin itu terkait irisan daun jeruknya gitu ya. Ada beberapa orang yang tidak suka gitu. Mungkin diperbaiki, jangan terlalu gede-gede motongnya gitu. Yang seperti itu coba kita perbaiki. Tetapi Mbak Nanda mendiversifikasi produknya yang semula empek-empek dan cookies itu kemudian merambah ke kacang, itu betul-betul keputusan dari dirinya sendiri yang coba kita juga berikan dukungan gitu Mbak Tata. Iya, baik. Jadi memang ini tergantung kepekaan personil UMKM-nya ya Bu ya. Betul. Sudah dipancing nih sama pihak DJPP ya, sudah disentil tentang apa, langsung terbuka pikirannya, harus dagang ini lagi gitu ya Bu ya. Ada yang sudah bergabung bersama kami, ini Ilham apa Ican Bu Dina? Ilham, Pak Ilham selamat pagi. Pagi. Iya Pak Ilham, di mana Pak Ilham? Di Sekojo. Silakan Pak Ilham pertanyaannya. Ya, saya ingin tanya, sampai sejauh mana UMKM berkontribusi di perekonomian daerah khususnya di Sumsel? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Kalau Pak Ilham yang bertanya seperti ini Bu Lydia di tahun 2022 ini sejauh mana nih sebenarnya, walaupun memang sempat kemarin kita mengalami penurunan dan mungkin masih bisa dibilang sekarang tuh masih tahap recovery ya Bu ya, untuk UMKM sendiri, untuk pertumbuhan ekonomi kita ya. Ya, Pak Ilham ya tadi. Iya. Selamat pagi Pak Ilham. Seberapa jauh nih UMKM berperan gitu ya? Seperti secara nasional, termasuk di Sumatera Selatan sebetulnya, bahwa pembentukan produk domestik brutonya Sumatera Selatan itu porsi dari kontribusi UMKM ini sekitar 60%, karena konsumsi rumah tangga dan konsumsi daripada pelaku usaha, produk-produk yang berhasil diamplifikasi dan sebagainya, itu berhasil memberikan dorongan saat ini sudah kembali ke porsi 60%.
Satu itu. Kemudian yang pasti UMKM ini menciptakan atau menyerap tenaga kerja. Ya. Sehingga dari sisi angka pengangguran gitu ya. Kemarin kita lagi diskusi nih sama BPS dan betul memang angka pengangguran itu menurun. Justru wanita, kami fokus kepada pendampingan kami bukan berarti tidak menciptakan adil dan setara ya. Tapi fokus kami adalah memang kepada UMKM perempuan. Ya, itu adalah latar belakangnya. Kenapa kok UMKM perempuan? Berdasarkan data kami, ternyata pelaku usaha perempuan itu tidak bisa mengakses permodalan loh. Jadi yang lebih banyak mengakses permodalan ini pelaku usaha pria. Nah, ada apa di sini? Ternyata beberapa hal yang kami coba identifikasi, pelaku usaha wanita itu nebeng nih sama bapaknya. Jadi kadang-kadang nama bapaknya yang dipakai untuk berusaha, satu itu. Kedua, mereka belum mampu melakukan pembukuan sederhana. Padahal untuk mengakses pembiayaan itu salah satu syaratnya itu ada pembukuan sederhana. Nah, oleh karena itu kami fokusnya ke perempuan gitu ya Pak Ilham. Nah, dari sisi bagaimana kontribusi di Sumatera Selatan, seperti itu tadi, 60% ini mendorong pertumbuhan ekonomi, 2 menciptakan tenaga kerja. Jadi kemarin pasca pandemi ada beberapa yang ter-PHK dan sebagainya. Mereka akhirnya adalah melakukan usaha sekecil apapun. Nah, karena periodenya masih pendek ya, dampak dari pandemi, mereka yang menganggur dan berusaha itu masih kecil. Nanti kita lihat lagi perkembangannya ke depan. Jika mereka sudah merasa permanen di pekerjaan itu, bukan musiman, ya kita akan gabungkan kepada Kementerian Keuangan. Dan jika dilihat dari seluruh akses ya kepada pembiayaan, penyaluran kredit di Sumatera Selatan itu meningkat 16,2% dengan porsi nasional itu 2,4, di Sumatera Selatan itu 16,2. Artinya apa? Jika penyaluran kredit permodalan usaha kepada UMKM itu meningkat, ya, berarti pergerakan perekonomian itu ada. Jadi tidak stuck ya Bu ya? Betul. Nah, seberapa jauh ya tadi dari angka-angka yang tadi saya sampaikan itu memberikan kontribusi ya. Memang UMKM harus kita buat terus berjaya. Oke, sudah ada pendengar kembali yang bergabung bersama kita di sini. Ada Pak Wira di Pelaju. Selamat pagi Pak Wira. Ya, pagi. Pagi. Ya, jadi gini Mbak, saya mau menanyakan apabila usaha yang kita tempuh udah kita rintis nih dalam beberapa tahun, kita sedang kekurangan modal dan minim pemasukan untuk produksi. Langkah bijak apa sih yang seharusnya kita lakukan gitu? Apakah kita meminjam modal kepada bank atau mengikuti program-program dari pemerintah gitu? Oke. Iya. Baik. Terima kasih Pak Wira ya sudah bergabung bersama kami. Nah, Bu Lydia mungkin juga bisa memberikan edukasi kepada pendengar kita yang baru saja bertanya ya, Bu ya. Pak Wira, usahanya apa Pak Wira? Wah, sudah terputus nih. Iya. Apapun usahanya gitu ya. Apapun usahanya. Tetapi begini, langkah yang pertama mungkin jika kita ketahui bahwa berada di mana usahanya apa, kita bisa linkkan dengan para pembina terdekat di areanya, gitu ya, satu itu. Kemudian menurut saya jangan akses pembiayaan dulu. Kita harus lihat dulu identifikasi potensi daripada pengembangan usahanya ke depan. Ini kan ceritanya dia produknya turun, modalnya udah mulai nipis gitu ya. Nah, kalau produknya turun maka kita harus identifikasi kenapa produknya turun, marketingnya kah? Produknya udah banyak yang nyamain kah? Sehingga perlu diversifikasi, perlu melihat sisi lain, inovasi dan sebagainya. Kita harus identifikasi dulu di situ. Langkah pertama adalah identifikasi dengan baik mengapa masyarakat atau orang-orang yang ada di sekitar Anda tidak suka atau dalam tanda kutip membuat produk Anda turun. Nah, adakah produk lain yang sama? Maka Anda perlu identifikasi, lakukan inovasi di situ dulu. Menjual dengan jumlah yang kecil dulu untuk melihat pasar bagaimana.
Baru setelah itu kita cek kembali, karena sebabnya ini berarti kita perbaiki ini. Yakin enggak untuk ketika menambah permodalan dengan mengakses kredit yang disediakan oleh pemerintah? Menurut saya kredit yang disediakan pemerintah dalam hal ini kredit program itu sangat membantu sekali. KUR itu dengan bunga yang sangat ringan. Ya. Kalau misalnya memang tidak mengakses KUR, karena KUR itu ada batasannya dan sebagainya, ada jaminannya dan sebagainya. Silakan mengakses yang lain. Ada program yang namanya ultramikro. Nah, itu tidak dengan lembaga bank, tetapi bisa dengan Pegadaian, bisa dengan PT PNM. Nah, mungkin hal-hal ini yang perlu. 1, identifikasi. 2, inovasi produknya. Baru ketiga, ngomong terkait permodalan. Oke, seperti apa yang sudah diingatkan sama Bu Lydia di awal tadi, jangan coba-coba lari ke pinjol ya Bu. Oke, baiklah. Nah, ngomong-ngomong nih udah ada berapa banyak UMKM nih Bu yang gabung nih sama DJPP sendiri? Baru 15 Mbak, kecil sekali ya. Dari seluruh UMKM Sumatera Selatan itu kalau berdasarkan data di kami ya sudah sekitar apa ya? Saya harus cek data dulu ya. Sudah sangat banyak gitu ya. Cuman apa yang menyebabkan sampai yang bergabung ini 15 Bu? Apa mereka banyak yang tahu? Oh, memang dari pihak kitanya yang seleksi ya Bu ya, yang selektif ya. Iya. Kita harus menjaga supaya tidak hanya sekedar membina, kemudian habis itu tadi yang banyak yang gugur di tengah jalan. Coba kita yang 15 ini terus banyak musiman juga ya Bu ya. Oke, berarti 15 UMKM ini dan nanti masih akan dicari lagi, masih akan diseleksi lagi, atau sekarang ini udah ada beberapa UMKM yang waiting list Bu? Saya mesti nanya Bu Sun dulu soalnya ini pokjaunya beliau ini sudah ada yang ya, cuman kita berhati-hati, memang lebih berhati-hati karena tugas fungsi kami selain untuk melakukan monitoring daripada kredit programnya pemerintah ini sebetulnya berjalan dengan baik nggak di Sumatera Selatan, itu salah satu tugas kami. Benar nggak KUR ini bisa membantu untuk UMKM ini bisa membuat produknya stabil, penghasilannya stabil, itu bagian dari monitoring kami. Ada nggak nilai keekonomian debitur yang setelah mengakses pembiayaan itu naik secara omset? Ada berapa yang sudah naik kelas nih dari yang mikro ke menengah atau ke kecil? Nah, itu bagian dari tugas fungsi kami. Nah, ini menarik Bu. Jadi yang barusan disampaikan tadi ya Bu ya, yang sudah menaik dari mikro ke menengah itu udah ada juga Bu? Ya, ada. Makanya kan kita itu stepnya itu jadi yang embrio ini dipelihara dulu. Kita bilang naik kelas jikalau mereka sudah oke, kami mau mengakses nih dengan kan untuk disebut dia mikro kecil itu kan ada batasan omsetnya. Nah, dari batasan omset itulah yang kita sebut dia udah naik kelas gitu. Oh, kalau Mbak Nanda sendiri itu udah masuk di mana? Oh, belum ya, sabar ya Mbak. Merintis ya, oke. Tapi rata-rata 15 UMKM ini embrio semua Mbak? Embrio semua, tapi produknya memang rata-rata karena base-nya Palembang gitu ya Bu, apa pempek semua? Mayoritas kuliner. Mayoritas kuliner ya Bu. Mayoritas kuliner. Tapi selain pempek mungkin ada yang lainnya juga ada. Ya? Ada. Memang kita ya salah satunya tadi membuat para pelaku usaha ini berinovasi gitu loh. Ya empek-empek oke gitu loh, nggak masalah. Tetapi ternyata produk empek-empeknya itu adalah dibikin kayak sedemikian rupa tumpeng, ya Bu ya. Kayak tumpeng. Jadi pada saat acara-acara itu kalau di Palembang harusnya tumpengnya bukan nasi kuning ya, tumpeng pempek. Oke. Iya. Baik, pendengar masih bisa bergabung bersama kami ya. Masih ada beberapa menit ke depan untuk perbincangan kita di pagi hari ini di 0711369977, 082179279090. Nah, kalau berbicara soal UMKM-nya sendiri yang maksudnya ini kan memang UMKM itu kan banyak ya Bu ya, yang sangat mendukung, maksudnya bukan yang lain juga mendukung sih, maksudnya yang lebih signifikan ya Bu ya, itu dalam sektor apa nih Bu? Saat ini masih perdagangan. Oh, masih perdagangan ya Bu ya? Masih di situ. Oke. Yang memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang
level pertama itu perdagangan. Oh oke, baiklah kalau begitu ya. Jadi kalau misalkan yang resign terus tiba-tiba jadi pedagang ya udah jangan nyesal ya Bu ya. Asal ditekunin ya Bu ya. Termasuk yang 15 ini memang kita juga harus hati-hati karena sekarang itu rupanya waktu kami meluncurkan toko UMKM Kementerian Keuangan 1 di Palembang Trade Center. Jadi Mbak Tata, kami itu punya toko UMKM di PTC. Ini yang saya mau tanyakan nanti sebenarnya. Oke. Udah kita luncurkan di situ. Tapi kita ngomong aja kepada masyarakat di sini ya bahwa ternyata kok minim ya pengunjung ya, minim orang yang melihat ya. Fenomena apa ini? Bukankah orang suka ya ketika pandeminya udah berakhir, Covid-nya udah menurun, jalan-jalan ke mall gitu ya. Tetapi kok kenapa ternyata fenomenanya orang sekarang lebih suka belanja pakai HP, Mbak? Iya, online ya Bu. Nah itu makanya yang 15 ini harus didorong untuk mengenal itu gitu, supaya jualan mereka juga tidak hanya nongol di mall saja, tetapi di listnya Tokopedia dan salah satunya sudah tergabung di marketplace-nya Kementerian Keuangan namanya Digital Payment. Nah itu yang mau saya tanya tadi, berarti toko UMKM dari DJPP sendiri ada yang berbentuk online namanya Digital Payment itu ya Bu ya. Itu seluruh provinsi? Seluruh provinsi punya digital payment karena ini milik Kementerian Keuangan. Iya. Nggak, maksudnya ini UMKM yang ada seluruh provinsi jadi satu di sana Bu? Tergantung, mereka didaftarkan dulu Mbak. Iya, yang terdaftar berarti ada di situ ya Bu ya? Tapi misalnya nih produk Bu Nan di situ udah ada gitu, itu bisa diakses seluruh Indonesia. Waduh, gitu. Keren ya Bu ya. Bisa diakses seluruh Sumatera Selatan. Nah, perkembangan terkininya Provinsi Sumatera Selatan ini juga punya namanya e-katalog daerah, Mbak. Nah, nanti kita propose lah punya Bu Nan ini sebagai bagian dari yang makan minum. Di situ kan ada pos makan minum gitu ya, di e-katalognya itu kita masukkan ke situ. Nah, sehingga nanti kalau Pemda mau pesan kacang dan sebagainya cukup di e-katalog itu gitu. Betul. Jadi memudahkan sekali ya Bu ya sebenarnya untuk proses jual belinya seperti itu ya. Oke, sudah ada pendengar kembali yang bergabung. Ada Ibu Aisyah di Pusri. Selamat pagi Bu Aisyah. Iya, selamat pagi. Ya, Bu Aisyah di Pusri ya. Iya. Oke, dari suaranya bukan ibu deh Pak. Iya, adik kayaknya beda. Adiknya Tata. Lembut ya. Ya Mbak Aisyah, pertanyaannya silakan. Ya, saya mau nanya, bisakah saya masuk UMKM dengan usaha salon keliling dan gerobak manisan seperti es boba, sate pentul dan lain-lain? Bagaimana caranya bergabung di UMKM tersebut? Salon keliling, es boba, iya, dan gerobak manisan gitu. Iya, salon keliling Bu. Wah, luar biasa nih kreatifnya. Ini domisilinya di mana ya Bu Aisyah? Di Pusri. Beneran di Pusri ya berarti ya? Salon Pusri. kelilingnya juga area Palembang berarti ya? Iya, benar. Oke. Baik. Bisa, sangat bisa. Oke, terima kasih Bu Aisyah sudah bergabung bersama kami. Nah, ini gimana nih Bu Lydia? Ya. Ternyata ada juga. Gini Bu Aisyah, dicatat ya. Kami memiliki portal, ya kita memiliki platform dalam bentuk portal yang melayani secara online atau kalau layanan secara fisiknya ada di Gedung Keuangan Negara lantai 2. Gedung Keuangan Negara itu dekat kantor gubernur Jalan Arifai. Kalau fisiknya di situ, kalau Mbak Aisyah mau ketemu kami, bilang saja di situ ketemu Bu Lydia atau Ibu Sundari, nanti pasti kita akan menindaklanjuti. Namun karena kita sekarang elanya udah online ya, nah, silahkan dicatat ini linknya https ////////////// bukan backslash ya, // UKME dot kemenkeu dot go dot id. Itu bisa diulang satu kali lagi Bu Lydia. https // UKME dot kemenkeu dot go dot id. Silakan masukkan di situ, kemudian ada fitur di bagian atas kanan. Anda bisa memasukkan bahwa masalah bisnis Anda apa gitu ya. Silakan tulis saja di situ, nanti kita akan follow up.
bisa bergabung di situ. Nanti kita akan tindak lanjuti pakai nama Aisyah ya, supaya kami kenal ya. Namanya siapa nih? Siti Aisyah atau Aisyah aja? Sangat bisa jadi gerobak dorong boba, salon keliling ya. Sangat-sangat bisa. Sangat bisa Bu ya. Tapi itu asal produk sendiri gitu ya Bu ya? Yep. Oke, baik. Bukan reseller loh. Iya, bukan reseller bukan ya. Reseller. Oke. Nah, kita ke Mbak Nanda nih. Mbak Nanda ada yang mau diharapkan kembali, maksudnya ada harapan apa lagi nih? Sudah bergabung ya beberapa bulan di DJBP ini. Ya, harapan kami untuk di JBP ini untuk nggak ada permintaan khusus apa Mbak? Kalau harapan kami di sini kan terlalu umum ya Bu ya. Sudah tadi di belakang mic sudah tuh. Mixer. Terus apa lagi Bu, tadi? Tata mau denger dong Bu. Mixer apa lagi tadi? peralatan apa? Untuk kemasan ini. Kemasan untuk nitrogen itu. Vakum. Seller Okay. yang ada udaranya itu. Vakum sealer ya. Oke. Itu kan butuh biaya besar juga sih. Oke. Lagi ngerayu colek-colek. Oke. Padahal sebenarnya tadi tujuannya kan siapa tahu dengan on air kan Bu bertambah permintaannya, ternyata enggak. Pastilah, Pasti. begitu dengar. Satu lagi Bu, pingin benerin dapur. Kan jadi nambah kan Bu. Para pendengar RRI Pro 1 ya. Palembang, cek saja di Instagramnya Ibu Nan ya, @empek Bu Nan. Empek Bu Nan. Jadi kalau di sana ada kamera ini produknya, silakan cek, order ya di situ ya sebanyak-banyaknya. Bagi instansi pemerintah juga silakan. Sudah ada digital paymentnya Kementerian Keuangan, ada logo Kementerian Keuangan di sini. Berarti kita download aplikasinya ya Bu? Download aplikasinya untuk yang masyarakat belum. Belum. Hanya untuk instansi pemerintah. Oh, itu kapan Bu akan ada biar masyarakat juga bisa mengakses kayak gitu? Pengembangannya memang khusus untuk instansi pemerintah, Mbak Tata. Gitu. Kenapa? Supaya belanjanya itu alokasi APBN, belanja pemerintahnya itu belinya tidak hanya di toko-toko besar. Ya. Kita sudah target, Pak Presiden target yang 40% dari alokasi itu arahkan ke UMKM. Oh gitu. Oke, berarti tetap kalau misalkan masyarakat langsung serbu Instagramnya aja gitu ya Bu ya. Betul. Oke. Pesan nanti melalui di situ. Kalau masyarakat, kalau instansi pemerintah sudah ada digital payment, silakan akses. Misalnya nih dari Kementerian Kumham Sumatera Selatan, dari Pertanahan, pokoknya dari instansi pemerintah lah. Nanti kita coba propose ke e-katalognya Pemprov ya, supaya bisa juga jadi salah satu pilihan jamuan makan ataupun jamuan minumnya dari dinas-dinas di Provinsi Sumatera Selatan. Oke, baik ya. Jadi memang benar-benar semua tuh merasakan sinerginya gitu ya Bu. Harus. Ya. Jadi tidak hanya di DJPP saja, tidak hanya di UMKM-nya saja, yang lain-lainnya juga bisa merasakan gitu kan. Masyarakat termasuk ya. Oke. Masih ada beberapa menit ke depan nih pendengar ya di 0711369977, 082179279090. Komen juga bisa langsung di YouTube-nya RRI Palembang ya untuk perbincangan kita di pagi hari ini ya. Ini menit-menit terakhir nih mumpung Bu Lydia masih di sini. Ya mau tanyakan silakan tanyakan selengkap-lengkapnya. Keluar dari tema dikit-dikit nggak apa-apa lah Bu ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan. Mumpung ada ahlinya di sini. Kalau nanyanya sama Tata nggak bisa. Misalnya mau nanya akses kur kok susah ya? Iya itu kan biasanya juga gitu kan Bu. Mau nanya ini tapi takut yang dibahas dari tadi bukan itu gitu kan. Oke. Nah jadi untuk Mbak Nanda sendiri berarti sangat terbantu dengan adanya keikutsertaan ya di DJBP ini ya. Berarti tinggal konsistensinya ya. Konsistensi karena tapi sebelumnya Bu untuk yang bergabung ini kayak melakukan kontrak gitu nggak sih Bu? Kayak misalnya kalau misalnya memang awal kan biasanya UMKM ya udahlah apa terlihat kayak menggebu-gebu oke, kayak gitu ya, ternyata tiba-tiba di tengah jalan ya terjadi sesuatu gitu ya. Itu kayak ada ya semacam kalau ngomongnya punishment
nggak enak juga ya Bu ya, terlalu gimana gitu kan. Ada semacam MOU gitu nggak sih Bu? Untuk MOU belum, namun tahun ini kan DJPB sendiri bukan Kementerian Keuangan ya, akan dilakukan peluncuran program UMKM Financing Empowerment atau UFIN gitu ya. Memang kalau kita sudah masukkan ke mekanisme yang UFIN ini, nanti mereka akan dipayungi dengan perjanjian kerjasama. Nah, dan kemudian karena konsepnya adalah financing empowerment, bukan hanya dalam rangka mendorong mereka untuk finansialnya, mengakses pembiayaan dan sebagainya, tetapi termasuk juga skillnya. Nah, di dalam UFIN ini atau UMKM Financing Empowerment ini, nanti kalau di Sumatera Selatan, mitra bank yang ditunjuk adalah BSI. Nah, jadi kalau sudah ada di situ tentu ya bertahan dululah, jangan berpindah-pindah gitu ya, supaya kelar dulu karena kami sudah melembagakan gitu ya. Kalau nggak dilembagakan nanti itu tadi asosiasi UMKM juga sering menegur kami, bukan menegur dalam arti menyalahkan gitu ya. Yang sudah jadi binaan lain itu jangan dipilih gitu ya. Supaya semuanya dapat bagian. Jadi Kementerian Keuangan silahkan cari yang lain. Nah, yang seperti itu, konsep itu harus tetap dijaga oleh semuanya. Namun bukan berarti kemudian menutup atau memenjarakan UMKM ini untuk tidak bisa networking dengan pihak lain, nggak ada masalah. Silakan. Contohnya begini, untuk hal-hal tertentu kami tidak bisa mengatasi sendiri, maka kami bilang sama Bank Indonesia, bisa nggak bantu ini? Ya begitu loh. Jadi tapi di sini tetap logo Kementerian Keuangan, tapi kita berkolaborasi dengan berbagai pihak. Jangan khawatir, kami kerja harus kolaboratif. Kalau kerja sendiri Mas, hasilnya kecil Mbak. Kerja harus bareng-bareng ya. Iya, betul. Jadi berarti itu dalam tahapan ya Bu ya untuk yang UFIN itu tadi ya Bu ya. Jadi memang sudah disampaikan tadi, buat yang sudah gabung sekarang ya harus bertahan dulu gitu kan ya. Ya jangan, tapi ini tergantung dengan konsistensi mereka ya Bu ya, konsistensi mereka sendiri ya Bu ya. Kalau semangatnya kayak Bu Nan ini ya insya Allah nggak akan kemana-mana ya Bu ya, nggak akan berhenti di tengah jalan ya. Jangan-jangan nanti ke depan akan ada produk lagi Mbak, produk baru lagi. Insya Allah lagi dipikirkan. Dipikirkan. Itu tadi kacang yang versi pedas. Oh ya, yang kita obrolin di belakang tadi ya Bu ya. Iya, kacang versi pedas, kacang madu Mbak. Aduh. Yang penting itu ada dukungan dari keluarga juga ya istilahnya. Pasti ya, support sama Kemenq juga gitu, supportnya. Berarti nggak nyesel dong ikut Kemenq gabung? Enggak malah ya. beruntung. Ya kalau misalnya kita secara mandiri ya Bu ya, kita mau kemana-mana juga kan butuh biaya juga ya. Bukan berarti kita seolah-olah mencari yang gratisan, bukan ya Bu ya. Kalau ada yang gratis ngapain harus bayar? Mendatangkan narasumber juga kan kemana-mana kan luar biasa ya Bu ya. Kalau misalnya kita ikuti workshop di sini, workshop di situ kan harus modal lagi juga ya, selain modal bahan untuk kita jualan. Nah di menit-menit terakhir sebelum kita akhiri perbincangan kita nih Bu Lydia dan juga Bu Nan, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pendengar kita di kesempatan pagi hari ini terkait apa yang sudah kita perbincangkan. Bu Lydia silakan. Saya dulu ya, atau Bu Nan dulu? Bu Nan dulu boleh mungkin ya Bu ya, mewakili UMKM. Ya paling untuk kita para UMKM, jangan mudah ngedown dan kita harus tetap semangat, harus percaya diri, itu aja sih bagiku. Harus percaya diri. Jadi harus percaya diri dengan produk kita, jangan mudah ngedown aja gitu. Apa dikatakan orang, kita harus jalan perbaiki gitu loh. Oke, itu saja ya, singkat dan jelas ya. Ini berdasarkan pengalaman kayaknya. Bu Lydia silakan. Buat para pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Selatan, Anda memiliki peran yang sangat penting bagi ekonomi Sumatera Selatan.
Maka kita semua ingin memberikan dorongan, mengambil peran, terutama pada beberapa bulan ke depan akan ada gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia dengan memberikan dorongan untuk belanja produk barang dan jasa dari pelaku UMKM. Di Sumatera Selatan akan menjadi tuan rumah dari program Beli Kreatif Lokal pada tahun 2022. Saya mohon, saya mendorong, saya meminta kepada semua masyarakat, instansi pemerintah dan sebagainya. Mari kita sama-sama mendorong gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia dengan mensupport Beli Kreatif Lokal Sumatera Selatan yang akan hadir beberapa bulan ke depan. Baik, terima kasih Bu Lydia dan juga Bu Nan sudah hadir di Pro 1 Palembang, sudah berbincang-bincang dan juga sudah memberikan edukasi kepada kita semua ya. Dan khususnya ini untuk teman-teman pelaku UMKM ya yang ada di Sumatera Selatan ya Bu ya. Oke, baiklah, mudah-mudahan nanti kita akan berbincang-bincang di lain kesempatan dengan pembahasan yang berbeda ya Bu ya. Amin. Dengan topik yang berbeda. Sehat selalu. Kedua narasumber saya yang cantik-cantik ini. Karena perempuan ya. Terima kasih Bu Lydia Kurniawati, Kristiana MM, Kak Kanwil, Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Mbak Nanda, terima kasih. Pelaku UMKM, sukses untuk bisnisnya. Terima kasih Mbak Data. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pendengar, keberhasilan Indonesia dalam pemulihan ekonomi juga tidak terlepas dari peran UMKM ya, dan pemerintah juga terus menggunakan apapun agar UMKM dapat terus bertahan di tengah pandemi ini ya. Tadi sudah kita perbincangkan dan itu juga salah satu bentuk dukungan terhadap UMKM. Dan pastinya mudah-mudahan apapun yang sudah dikolaborasikan antara pelaku UMKM dan juga pemerintah itu memberikan dampak yang benar-benar positif untuk kemajuan ekonomi kita ya. Demikian dialog interaktif Lintas Palembang pagi kita untuk di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, kami akan hadirkan informasi dari beberapa daerah yang ada di Sumatera Selatan lewat Lintas Sumsel. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, Kanal Inspirasi. Kanal Inspirasi Pro 1